إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di bulan Syawal ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai kita berada di 3 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Ramadan telah berlalu dari kita menjalankan kewajiban kita. Tetapi sungguh jika kita belajar lebih rinci dan melihat kehidupan kita di bulan Ramadan, maka sungguh sebenarnya kehidupan Ramadan itu tidak lebih dari potret kehidupan orang-orang saleh. Tidaklah kita melihat kalau kita membaca kisah orang-orang saleh, maka kita dapati mereka itu rata-rata berpuasa daun. Lalu malamnya mereka salat tahajud, mereka juga membaca Al-Quran, mereka menjaga mulutnya dari berkata-kata yang tidak baik. Lalu begitu juga kalau kita lihat mereka senantiasa juga sedekah, maka sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita lewat Ramadan sebagai potret kehidupan orang-orang saleh. Apalagi di bulan Ramadan kita terbiasa banyak di masjid. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kita juga bisa belajar di Ramadan bahwa mungkin di antara kita itu rindu kembali melakukan amalan-amalan Ramadan. Siapa yang tidak ingin senantiasa salat malam? Siapa yang tidak ingin banyak melakukan iktikaf? Siapa yang tidak ingin juga berpuasa? Mungkin karena situasi dan lain hal kita tidak bisa melakukannya. Maka ingat baik-baik bahwa Allah lewat Rasulnya mengabarkan kepada kita setiap amal-amal kebaikan yang terasa berat kita lakukan dan pahalanya besar, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penggantinya, atau kita bisa meraih pahala itu. Mari coba kita lihat salah satunya. Misalnya ketika kita ingin puasa, karena satu dan lain hal yang tidak kita bisa melakukan puasa, maka kita diberikan banyak penggantinya. Di antara pengganti yang paling kita tahu adalah memberikan orang lain berbuka puasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im la yanqusu min ujurihim syai'a." Siapa yang memberikan orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Kalau kita nemuin mungkin sulit orang berpuasa, apa yang kita lakukan? Maka ada beberapa amalan lainnya. Salah satunya itu adalah yaitu kita bisa melakukan amal 5 ini pada hari Jumat. Hari Jumat adalah salah satu di antara hari yang memiliki keistimewaan ketika kita beribadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam." Hari Jumat itu adalah penghulunya hari. Lalu Nabi sabdakan juga kepada kita, "Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah." Sebaik-baik matahari terbit itu adalah pada hari Jumat. Tetapi kalau kita melakukan 5 amalan ini pada hari Jumat, maka kita sungguh mendapatkan pahala yang besar. Sebuah hadis riwayatkan dari Aus bin Aus At-Thaqafi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati wa igtasala." Barang siapa yang mandi janabah hari Jumat. Makanya hari Jumat itu kita disunnahkan untuk mandi janabah. Yang kedua, tsumma bakara batakara, bersegera ke masjid. Yang ketiga, wa masya wa lam yarkab, jalan kaki tidak naik kendaraan. Yang keempat, wadana minal imam, lalu duduk mendekat ke imam. Yang kelima, fastama walam yalgu, lalu dia mendengarkan khutbah, tidak berbuat sia-sia, tidak berbicara yang lainnya.
Kalau kita bisa melakukan 5 amalan ini, kata Nabi, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha minal baiti ilal masjid. Setiap langkah kaki yang ia langkahkan dari rumah menuju masjid, ajru amali sana, dicatat baginya pahala ibadah selama 1 tahun. Pahala apa itu? Ajru siyamiha wa qiyamiha, yaitu pahala puasa dan salat malamnya. Jadi kita bisa meraih pahala ini. Lalu misalnya tadi kita rindu untuk kepingin salat malam, lalu besarnya pahala salat malam ini kita tidak bisa, sementara di Ramadan kita rutin melakukan dengan salat tarawih, maka kita pun bisa mendapatkan penggantinya. Selain tadi penggantinya, maka yang paling gampang kita bisa lakukan apa? Kalau untuk mendapatkan pahala tadi kita hanya bisa setiap minggu, lalu dengan apa kita bisa mendapatkan setiap hari? Maka lewat jalan salat isya dan subuh berjamaah. Karena Nabi SAW bersabda, man sallal isya fi jamaah, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, pahalanya seperti dia salat malam setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat subuh juga secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka pahalanya seperti dia salat malam semalam suntuk. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan kita juga kepingin dapat pahalanya dan ingin dapat pahala salat malam semalam suntuk juga, kita bisa dengan membaca 100 ayat di malam hari. Dan hadis diriwayatkan Abu Hurairah dari Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutibat lahu kunutu lailah, siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka dicatat baginya pahala salat malam sepanjang malam. Kalau kita berniat ingin i'tikaf, lalu sekarang kita tidak bisa i'tikaf, apakah kita bisa mendapatkan pengganti pahala i'tikaf? Iya. Jika seorang muslim membantu saudaranya yang muslim lainnya untuk sebuah keperluannya, maka Allah catat baginya pahala i'tikaf lebih baik dibanding dia i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tabrani, man masya ma'akhihil muslim fi hajatin, barang siapa yang pergi, walan amsi ma'akhihil muslim fi hajatin, aku pergi dengan saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluannya. Keperluannya ini apa? Mungkin kita antarkan dia ke rumah sakit karena sakit, mungkin kita nemenin dia belanja untuk sebuah keperluannya. Sampai ini pun dicatat pahala bagi seorang suami yang nemenin istrinya jalan-jalan, nemenin istrinya belanja, ternyata itu juga dicatat bagi kita pahala lebih baik dibandingkan i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Kan Nabi katakan, man walan amshi ma'akhihil muslim fi hajatin, aku pergi dengan saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluannya, apapun keperluannya. Mau kita temenin tadi saudara kita belanja, mau kita anterin dia ke rumah sakit, atau kita minta ditemenin lalu kita temenin untuk keperluannya, kata Nabi, ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra, lebih baik bagiku dibandingkan aku i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Maka dari itu akhirlah ibadah-ibadah besar itu sebenarnya dikasih kita penggantinya. Contoh aja, bagi kita yang tidak terluputkan untuk pingin umrah atau belum menunaikan ibadah haji, mungkin karena situasi dan kondisi yang kita tidak bisa menunaikan umrah ataupun haji, apakah kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah? Iya. Apa jalannya? Di antaranya adalah setiap kali melangkahkan kaki menuju masjid, usahakan untuk berwuduk di rumah, terutama ketika kita mau menunaikan salat wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajru ka ajril hajjil muhrim, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu untuk menunaikan salat wajib, maka dia mendapatkan pahala haji yang berihram. Kita juga apabila ada taklim di masjid, lalu kita datang ke masjid, sama juga kita mendapatkan pahala haji yang sempurna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid, siapa saja yang pergi ke masjid, la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allima, tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, kanat lahu kajri hajin tamman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji yang hajinya itu sempurna. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwatal iman rahimakumullah, jika kita senang sedekah, lalu karena situasi dan lain hal kita tidak bisa sedekah, ketahuilah bahwa sedekah itu tidak selamanya berupa uang. Kalau kita menganggap sedekah itu hanya berupa uang, maka sungguh kita akan membatasi pahala sedekah. Apakah ada pahala sedekah tanpa uang? Iya. Di antaranya Nabi sabdakan kepada kita, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan temanmu itu sedekah. Wa imatatul adza anit tariqi sadaqah. Menyingkirkan duri di jalan juga sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Ucapan yang baik juga sedekah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu sulama ibni adam lahu sadaqah. Setiap persendian anak Adam ini wajib dikeluarkan sedekah itu setiap hari. Lalu Nabi jelaskan, fakulu tasbihatin sadaqatun. Ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Mengajak kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Mencegah kepada kemungkaran juga sedekah. Wa kullu dzalika tujzihu raq'atani yarqahuma minad duha. Dan kewajiban mengeluarkan sedekah itu terwakilkan dengan hanya salat 2 rakaat di waktu duha. Bahkan langkah kaki kita menuju masjid ini juga dihitung sedekah. Wa bi kulli khutwatin yakhtuha minal baiti ilal masjid sadaqah. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan ke masjid juga dicatat bagi kita sedekah. Karena itulah akhifillah, jangan pernah bersedih ketika ada sebuah kebaikan yang ingin kita lakukan, namun karena situasi dan kondisinya lalu kita tidak bisa melakukannya, maka sungguh sekali lagi kebaikan kita Allah berikan kepada kita, kita pun diberikan penggantinya. Karena itu, kalau kita kepingin mendapatkan haji yang sempurna atau umrah yang sempurna, raihlah dulu sebelumnya pahala haji dan umrah. Kalau kita kepingin dimudahkan salat malam, maka raihlah dulu pahala salat malam sebelum kita bisa melakukannya. Sampai Umar bin Khattab berkata, aku lebih baik menjaga salat isya dan subuh berjamaah daripada salat malam semalam suntuknya. Karena itu akhirnya berdoalah kepada Allah agar Allah bisa memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kalau kita dimudahkan puasa, maka puasa ini ibadah yang pahalanya tanpa batas. Apabila kita juga bisa salat malam, karena salat malam ini adalah kebiasaan orang-orang saleh, maka kita juga jangan sampai berlalunya Ramadan kita berhenti baca Al-Quran. Jangan sampai berlalunya Ramadan kita malas untuk salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah atau salat 5 waktu berjamaah. Jangan sampai berlalunya Ramadan kita tidak mau lagi untuk melakukan puasa. Padahal sekarang juga di bulan Sya'ban ini kita disunnahkan untuk berpuasa, bulan Syawal ini kita disunnahkan berpuasa 6 hari. Apalagi nanti kita akan masuk di bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah, maka di sana juga ada puasa. Di bulan Muharram juga ada puasanya. Maka ketahuilah ketika Nabi ditanya terkait dengan amalan yang luar biasa, maka Nabi mengatakan, alaikum bisyam fa innahu la adlalah. Puasalah, tidak ada yang menandingi pahala puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang menerai derajat takwa. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.